Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Salam peternak burung murai batu Nusantara. Nah Sobat Kicau Mania, di video kali ini saya tidak akan membahas panjang lebar ya. Ini saya akan menanggapi ada pertanyaan yang muncul ya. Dan ini sudah puluhan kali ya Sobat Kicau Mania ya. Ini pertanyaannya seperti ini ya Sobat Kicau Mania. Om, bagaimana kalau anakan murai batu di usia 10 hari ya, kita ambil, kita panen ternyata tidak mau makan, tidak mau dilolo maksudnya. Nah, bagaimana kalau saya kembalikan ke indukannya, apakah mau dilolo indukannya? Nah, ini Sobat Kicau Mania, pertanyaan ini ya biasanya untuk yang pemula ini kan. Jadi mereka ini bertanya seperti ini karena penasaran. Nah, di video-video saya sebelumnya sudah saya jelaskan Sobat Kicau Mania ya, mungkin banyak yang belum menonton. Nah, kali ini saya akan jelaskan lagi Sobat Kicau Mania, simak terus, tonton sampai habis. Ya Sobat Kicau Mania, langsung saja kita akan bahas ini ya, kita akan masuk ke pokok pembahasan ya. Apakah anakan murai batu yang sudah dipanen di usia 10 hari atau 11 hari atau 12 hari ya, atau yang turun glodok. Nah, ini juga ada yang menanyakan seperti ini. Kenapa tidak mau makan, ya kan, tidak mau disuap. Nah Sobat Kicau Mania, saya akan memberikan penjelasan, tolong dipahami ya. Setelah ini mudah-mudahan kalian paham. Jadi Sobat Kicau Mania, kalau kita beli murai batu, itu semua karakter indukan kita tidak sama. Cara ternak kita pun tidak sama, pola makan tidak sama, kemudian birahinya tidak sama. Karakteristik murai batu indukan ataupun pejantan itu tidak sama. Saya ambil contoh, yang pertama pejantan ada yang suka melolo anaknya. Kemudian yang kedua ada pejantan yang cuek, tidak mau melolo anakannya. Nah yang ketiga ya, ini harus dipahami Sobat Kicau Mania, ada pejantan yang suka ngebantai, ada juga yang tidak ngebantai anaknya. Nah intinya di sini Sobat Kicau Mania, kita sendiri yang tahu ya keputusannya. Jadi kita sendiri yang memantau ke kandang. Apabila kita melihat di kandang indukannya tidak mau melolo anaknya ya, setelah kita kembalikan itu cepat-cepat kita panen karena akan dibantai. Nah yang kedua, kalau kita melihat indukannya masih mau melolo anaknya walaupun anaknya sering dibantai ya, dicuekin ya, kalau kita untuk mengembalikan trotolan anaknya itu ya, itu tidak gampang. Jadi kalau pengalaman saya dulu pernah Sobat Kicau Mania ya, sekitar 1 hari sampai 2 hari saya suap tangan, saya kembalikan ke indukannya. Nah hasilnya anakan tersebut dibantai, tapi lama-kelamaan indukannya mau melolo. Nah itu saya perhatikan, kita sendiri yang tahu intinya Sobat Kicau Mania ya. Jadi sampai di sini mudah-mudahan kalian semua paham. Karena karakter indukan ini tidak sama, ada yang menerima, ada juga yang tidak menerima, ada juga yang stres, ada juga yang tidak stres. Nah kalau untuk lolo indukan ini kalian bisa lihat di konten saya di daftar playlist, semuanya sudah ada untuk pembelajaran kalian semua, khususnya pemula. Nah Sobat Kicau Mania, selanjutnya saya akan menjelaskan ya, kenyataannya kalau untuk usia panen lolohan tangan ini ya Sobat Kicau Mania, kalau kalian ingin suap sendiri, itu bagusnya idealnya di usia 7 hari atau 8 hari atau 9 hari memasuki 10 hari. Nah apabila 10 hari ke atas, usia 11-12, ya diharapkan kalian sabar karena dia sudah kenal dengan indukannya Sobat Kicau Mania. Nah kemungkinan di usia 12 dia akan belajar terbang dan nangkring, ini akan sulit sekali untuk kita menyuap makan. Itu satu poin Sobat Kicau Mania. Nah jangan sekali kalian panen di usia tersebut, usia 11 hari, 12 hari, karena kita sendiri nanti yang bingung ya mengurusnya. Nah apabila kalian sudah panen, sudah terlanjur, saya kembalikan lagi ke indukannya, maka kita sendiri yang harus tahu keputusannya, apakah ini harus dikembalikan ke indukannya atau tetap kita lolo tangan. Kita tunggu sampai dia lapar mau buka mulut, walaupun dia sering terbang, walaupun sering numbur jeruji liar ya istilahnya itu, tetap kita tunggu agar dia bisa makan. Nah itu jarang sekali peternak bisa panen di umur seperti itu Sobat Kicau Mania, karena itu menurut saya sulit ya. Jadi kalau kita sebagai peternak, kita harus tahu, punya insting, karakteristik murai batu kita harus paham. Ketika kita panen, putuskan apakah kita harus lolo tangan atau lolo induk. Itu kita sendiri yang bisa menyesuaikannya Sobat Kicau Mania. Nah kalau untuk solusi-solusi seperti ini, saya pribadi tidak bisa memberikan solusi yang pasti Sobat Kicau Mania, karena ini tidak baku ya.
semua pandangan ini berbeda. Antara peternak-peternak murai batu ini berbeda. Ada yang menyuruh untuk mengembalikan keindukannya, ada juga yang mungkin menyarankan jangan dikembalikan keindukannya. Ini berbeda Sobat Kicau Mania. Nah, apabila saya memberikan saran, solusi, nanti tidak sesuai, dan efeknya juga ke saya Sobat Kicau Mania. Jadi kalian harus pahami, tidak semua solusi bisa saya berikan. Ya, saya hanya memberikan saran, tips, informasi, tutorial, serta cara ternak yang baik dan benar, baik lolo induk maupun lolo tangan. Nah, terutama di konten saya ini khusus lolo induk sebenarnya Sobat Kicau Mania. Jadi pola makannya pun beda. Pola makan saya beda, kemudian panen saya pun beda Sobat Kicau Mania. Nah, itu harus Sobat Kicau pahami ya. Nah, ini yang terakhir Sobat Kicau Mania ya. Ada pertanyaan, kapan usia panen lolohan induk yang ideal? Nah, ada teman kita yang bertanya, kenapa kok saya panen di usia di bawah 25 hari itu tidak mau makan? Ya, kenyataannya seperti ini Sobat Kicau Mania ya. Untuk lolohan induk ini mereka bisa makan di usia 22 sampai 25. Nah, itu pun masih susah ya, masih dibantu oleh indukannya untuk mencari jangkrik dan mengajari anaknya makan jangkrik tersebut. Nah, itu ada di konten saya Sobat Kicau Mania ya. Jadi kalau kalian panen, jangan sekali-kali di bawah usia 25 hari. Panenlah usia 28 minimal atau 30 hari. Atau seperti yang saya lakukan Sobat Kicau Mania, saya panen di usia 32, 35, 38, 42 atau 45 hari Sobat Kicau Mania. Nah, kalau untuk ideal saya panen, saya pribadi, saya panen di usia 35 Sobat Kicau Mania. Oke Sobat Kicau Mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam Kicau Mania.